perhatian. Duduk. Siap. Gerak. Lapor. Kelas 11 A2. Jumlah 24. Hadir lengkap. Siap mengikuti pembelajaran. Laporan selesai. Lanjutkan. Lanjutkan. Untuk mengawali pembelajaran. Sudah mulai. Selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini, pagi ini pada semangat semua. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita lanjutkan tadarus pembiasaan membaca Al-Quran. Kemarin kita sudah sampai surah Quraisy, sekarang kita baca surah Al-Ma'un. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yukadzibu bid-din wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Selanjutnya Bu Huti akan memeriksa kehadiran Mbak Alia, Mas Ariel. Yuk kita biar lebih semangat lagi pada hari ini, kita permainan seperti biasa yaitu kata Simon. Ini untuk melihat apakah sudah konsentrasi atau belum. Kata Simon, teriak A. Teriak A-nya kenceng, tegas, dan 1 detik. A. Teriak A. Coba, adakah yang masih ingat pembelajaran minggu lalu kita belajar tentang apa? Silakan angkat tangan. Mas Dava. Izin menjawab, minggu lalu kita belajar tentang adab bermedia sosial. Ya, oke. Tepuk tangan untuk Mas Dava. Oke, alhamdulillah masih ingat ya pembelajaran minggu lalu. Kemudian hari ini insya Allah kita akan belajar tentang itu tadi, khutbah, dakwah, dan tablik. Sudah pernah dengar? Tentu saja. Terus kenapa sih seorang manusia kita membutuhkan dakwah atau asupan dakwah? Menurut kalian penting enggak? Penting ya. Itu adalah asupan rohani. Kalau asupan jasmani berarti kalian apa? Olahraga, terus makan, betul. Kalau asupan rohani, selain kita mendapatkan informasi dakwah dari luar, kita apa yang bisa kita lakukan? Selain kita mendapatkan dakwah asupan dari luar, menyampaikan, terus apa lagi? Mengamalkan, contohnya membaca Al-Quran, asupan ya. Kalau kalian lagi galau misalnya, kemudian sholat, setelah sholat baca Quran. Ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak. Baik, Bu Huti menampilkan sebuah gambar. Silakan dari gambar yang kita amati di depan, kira-kira apa yang bisa kita ambil atau pertanyaan apa yang muncul dalam pikiran kalian? Silakan diamati dulu, kira-kira boleh muncul pertanyaan atau apa yang bisa diambil. Coba Mas Ariel. Kita sebagai anak muda harus bisa berdakwah karena menyebarkan ilmu-ilmu agama itu sangat penting bagi kita semua. Ya, Masya Allah, beri tepuk tangan untuk Mas Ariel. Mana tepuk tangannya ini? Gambar yang kedua, laki-laki dan perempuan berhak melakukan dakwah. Bu Huti sedang berdakwah enggak? Ya. Kalian sering nggak melihat di postingan Instagram atau YouTube yang mengandung dakwah? Sering ya? Tinggal kita mau mengambil atau enggak, benar? Ya. Selanjutnya kita akan membacakan dalil tentang dakwah dalam surah Ali Imran ayat 104.
Kita baca bersama, kelihatan? Kelihatan? Wahid, isnan, salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Shadaqallahul azim. Oke. Jadi kalau kita lihat bersama-sama, hendaklah antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan. Kebajikan itu kebaikan atau keburukan? Kebaikan. Menyuruh berbuat ma'ruf, amal ma'ruf nahi mungkar. Mengajak kepada kebaikan dan mencegah keburukan. Sekarang silakan HP-nya diambil. Kita akan melakukan, Bu Uti akan mengecek asesmen diagnostik berdasarkan gaya belajar kalian melalui angket yang nanti akan Bu Uti share melalui link Quizzes. Sudah Bu Uti share ke Mas Firdam ya, nanti bisa di-share. Silakan Mas Firdam diambil HP-nya dibagi ke teman-temannya. Yuk, yang lain boleh membantu. Silakan boleh langsung kalau yang belum dapat linknya langsung masuk ke Chrome atau Google, klik join myquiz.com. Berdasarkan hasil tes diagnostik yang telah Bu Uti share terkait dengan gaya belajar itu ada 3. Yang pertama visual, yang kedua auditory, yang ketiga kinestetik. Ya, visual itu cenderung kita melihat, berarti kita membaca, menulis. Kalau auditory kita cenderung lebih mudah memahami ketika kita mendengar. Misalnya ketika kalian mendengar podcast, mendengar pengajian, atau mendengar lewat YouTube atau Instagram, itu kalian akan lebih paham daripada kalian baca. Kok baca nggak paham-paham ya? Mungkin gaya belajar kalian adalah apa tadi? Audio. Kemudian yang ketiga adalah kinestetik. Jadi misalnya kita dulu pernah praktek sholat jenazah, kalian akan lebih mengingat, oh tata caranya adalah begini, lembar pertama, talinya berapa, itu kalian akan lebih mudah mengingat karena bisa jadi gaya belajar kalian adalah kinestetik. Oke, silakan dalam hitungan 10, Bu Uti minta tolong dibentuk menjadi 3 kelompok berdasarkan hasil tes diagnostik gaya belajar. Dimulai dari 10, silakan. 10, yuk. 9, silakan. 8, Mas Firdam, ayo Mas Firdam. Ya, sudah dibagi berdasarkan pengelompokan gaya belajar. Coba yang visual, mana yang visual? Ya, yang auditory? Ya, yang kinestetik? Oke. Nah, Bu Uti akan membagikan LKPD. It's okay. Selanjutnya, silakan diperhatikan ke depan sebentar bahwa kita hari ini akan menyelesaikan tugas berdasarkan gaya belajar ya. Yang pertama adalah untuk kelompok visual, nanti akan membuat sebuah poster atau membuat rangkuman pembelajaran atau resume pada kertas ini. Silakan nanti boleh dihias, dibentuk yang estetik boleh, dan materinya juga tetap masuk ke sini. Kemudian yang kelompok berikutnya, yang auditory, silakan membuat lagu berdasarkan materinya yang ada di LKPD. Kelompok kinestetik nanti silakan mempraktekkan khutbah boleh, dakwah boleh, tablik juga boleh. Syarat khotibnya belum, nanti boleh diisi ya.
Kemudian sunnah khotibnya juga nanti boleh diringkas. Ya. Silakan dibuat lagu. Dibuat lagu ya di sini. Ini pembukaannya pakai yang waduh. Terserah kamu. Singkat aja, yang singkat aja. Awalan ya benar sekolah jalan-jalan. Iya nggak apa-apa kayak gitu. Panjang. Insya Allah. Baik, sudah selesai semuanya? Oke, ya. Bu Uti akan ini ya, spin. Jadi akan mengacak. Nanti kira-kira kelompok siapa dulu yang akan maju. Sudah siap? Sudah siap? Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kami di sini dari kelompok 1. Khutbah. Di sini ada syarat dari khutbah yaitu Islam yang pertama, yang kedua itu sudah balik, terus yang ketiga berakal sehat, yang keempat itu ada mengetahui ilmu agama. Laulakuman siwakum wa min khairikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Mohon izin perkenalkan, nama saya Firda Mustanjung Taufik dari kelas 11 A2. Di sini saya akan menjelaskan ataupun mempraktekkan tentang khutbah. Rukun khutbah itu ada perkaranya. Yang pertama itu membaca syahadat. Yang kedua itu membaca syahadat. Yang ketiga membaca sholawat Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, luar biasa sekali ya. Jadi memang harus digali. Harus digali ketika kalian berada pada sesuatu tempat yang sesuai dengan passion kalian, itu akan menggali. Oh, ternyata saya bisa ya. Ternyata saya mampu. Dan ternyata ada sesuatu hal yang di luar yang saya pahami. Dan kita bisa menggali itu. Nah, kira-kira kesimpulan apa yang dapat kalian tarik dari pembelajaran yang sudah kita mulai dari pagi sampai menjelang siang ini? Coba Mas Firda. Mas Ariel. Ya, Mas Ariel. Kesimpulan pada pembelajaran pada hari ini yaitu khutbah bermakna memberi nasihat agama yang bersifat satu arah dan hanya khotib saja yang berbicara pada saat khutbah, yang lain mendengarkan. Beda dengan dakwah dan tablik. Mereka tidak memiliki syarat atau rukun ketentuan. Ya. Jadi siapa saja boleh melaksanakannya. Oke, cukup. Nah, sebelum kita tutup, coba Bu Uti minta tolong apa kira-kira yang bisa kalian dapatkan setelah pembelajaran pada pagi hari ini. Pembelajaran pagi hari ini saya mendapatkan pengetahuan tentang dakwah. Dakwah artinya dakwah yang dilakukan dengan berbuat seperti menyantuni fakir miskin, yatim piatu, menyumbang untuk fasilitas sosial dan sebagainya. Ya, good. Jadi tahu ya, ternyata dakwah itu nggak hanya kita mendengarkan secara lisan, tapi bisa juga dalam perbuatan. Nah, semangat. 2, 3.
surat Badar. Setelah itu kita salam. Allahul kafi Rabbunal kafi. Oke, cukup. Buhti tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.